Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Program. wasallam. Monggo, Mas Eh, Ning. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan semuanya, entah yang dari SMA 3 Malang, Madiun, Jogja, ataupun yang dari mana saja, ini adalah forum silaturahmi kajian subuh online. Kebetulan hari ini hari Kamis 27 Maret 2025, 27 Ramadan, pas tanggal 27 Ramadan, malam kemarin pas malam 27, mudah-mudahan semuanya mendapatkan Lailatul Qadar ya. Amin ya Tapi rabbal alamin. ya saya selaku pembawa acara yaitu Dwi Cahyono, saya SMA 3 angkatannya satu kelas sama Mas Hendri dari Malang, tapi saya sejak 88 di Jogja. Jadi sudah jadi orang Jogja. Kemudian nanti akan tilawah dibacakan oleh Bapak Pramono, yaitu Quran Surat Al-Isra, Surat 17, ayat 56-57. Dengan pengisi acara, terima kasih sudah hadir Bapak Ustadz Profesor Dr. Heri Pratikto, beliau dari Universitas Negeri Malang. Ya, selamat pagi, Pak. Oke, Sedangkan judulnya adalah Jika Putus Amalku, Engkaulah Harapanku. Wah, ini bagus sekali ya. Mudah-mudahan ini menarik dan bisa nanti menjadi kajian kita. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, rekan-rekan semuanya. Marilah kita buka acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. langsung saja, monggo Mas Pramono untuk membacakan Quran Surat Al-Isra ayat 56 dan 57. Monggo, Terima persilakan. kasih Pak B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ida'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kasfad durri ankum wala tahwila. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Inna azaba rabbika kana mahzura. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula mampu mengubahnya. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sungguh azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Pramono. Sudah. Untuk itu langsung aja Amin. kepada Bapak Ustadz Profesor Dr. Heri Pratikto.
Monggo Pak, langsung aja tausiahnya. Mungkin nanti kalau ada waktu ada tanya jawab, langsung aja juga. Monggo kami Oke, berikan pada sampai Bapak jam pinten Indra Pak Dwi? Tikto. Pak Dwi, sampai jam berapa Pak Dwi? Biasanya sampai jam, kalau kita sampai jam 6 terus bisa lanjut sampai jam 7 Pak biasanya. Tergantung. Ini kan Mohon sudah libur izin, loh, Pak. mohon izin berapa kami. Oke, matur nuwun Pak Dwi, Pak Hendri. Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa bataku ilaihi wasilata wa jahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, terkhusus Mas Endri ya, yang meminta saya untuk bersama-sama serawung silaturahim di kajian subuh pagi online, dan saya tadi sudah minta izin. Alhamdulillah Mas Pramono, Pak Dwi, dan Pak Hendri, ini kebetulan teman-teman yang gabung banyak. Kalau boleh kalau boleh saya informasikan, ini ada Mbak Rohma Inayati, ini dari Malang sini. Ini SMA lulusan tahunan Pak, tahun tahun piro Mbak Rohma itu Masya tahun Allah. 1980, nggih. Iya, Ya, Bu Oh, Rohma ini, lalu sama, ada sama Mbak kita. nggih, Bu Erma Rahmawatari ini dari Sidoarjo. Masya Allah. Ya, ini ada Pangeran Hajah Dr. Nur Khairiyah dari Brunei Darussalam. Masya Allah. Nggih, ini Kosong. dari Direktur Halal Centernya Universitas Islam Syarif Ali di Brunei. Brunei Darussalam. Nggih, ada Pak Irfan, Masya ada Allah. Pak Agus Kusnaidi dari Balikpapan. Masya Allah. Yang paling jauh dari Kepanjen, Pak Sinolah. Pak Sinolah ini dari Universitas Raden Saleh, Kepanjen. Tadi ada Bu Siti sudah. Nggih, Bu Eni, Bu Ratih, Bu Tanti. Nggih, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian berkenan apa menemani saya. Bapak Ibu sekalian, yang jelas tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi, kita ini malam Pak Dwi Bapak Arus ya, sudah Tujuh. memasuki hari ke-27, ke-27. Pagi ini yang jelas banyak yang masih ngantuk, dan ngantuk itu bagian dari rahmat Allah. Nggih, Pak. Ngantuk itu bagian dari rahmat Allah, karena Allah ingin menenteramkan hati orang-orang beriman. Sebagaimana surat Al-Anfal, yang ayat 11 itu Allah menegaskan, memberikan rasa ngantuk untuk menenteramkan hati. Nggih, begitu Pak Munandar ya, ini dari Riau Pak Munandar. Tadi Bu Yati juga dari Riau hadir. Nggih. Tetapi Bapak Ibu, tidak ada ayat Quran yang menegaskan setelah subuh boleh tidur. Jadi setelah subuh tidak boleh tidur. Yang boleh itu tidurmu di waktu malam dan di waktu siang. Sehingga sehingga kita bagi yang berjuang ya, berjuang menahan rasa ngantuk, nah ini pahalanya lebih tinggi. Nggih. Mas Hendri, ini kan sudah masuk ke hari ke-27. 27. Siap. Berarti sudah hampir 90%. Hampir 90% ya kita melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Ayat Quran menegaskan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lam, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Lalu sumu tasiku, berpuasa kamu akan sehat. Nah, salah satu ciri puasanya berhasil secara fisik jelas. Kalau yang badannya turun 5 kilo. Jadi kalau badannya belum turun itu dipertanyakan. Dipertanyakan kualitasnya. Nggih. Nggih. Pak Sinolah turun berapa kilo? Nggih. Baru Saya 2 kilo, bro. baru 2 kilo. Alhamdulillah saya turun 5 kilo, Pak. Saya turun 5 kilo dan tidak ada yang dimakan. Termasuk literasi keuangan yang baik, mestinya mendukung efisiensi.
Ya, Bu Cindy ya harusnya mendukung efisiensi. Ya, Betul, Prof. ya. Semakin baik kualitas puasa kita, makanya kondisi keuangan mestinya semakin sehat. Apalagi Oke, Prof. apalagi dengan tambah THR ya. Nggih, Pak Hendri, saya izin share materi nggih. Monggo, Mas. Pak Monggo, nggih, Prof. Iya. Pak Dwi saya share Iya. materi. Nggih. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Yes, sampun. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah kelihatan. Oke. Bapak Ibu, ini kita terpagi tadi yang malam ini yang ada di Masjidil Haram luar biasa, melampaui jamaah haji. Ini saya tulis gambar masjid apa foto masjid ini Bapak Ibu. Karena zaman Rasulullah semuanya berangkat dari masjid dan semuanya menjadikan masjid untuk apa menyelesaikan semua masalah. Yang bawah itu masjidnya UM. Nggih. Judul kita jika putus amalku engkaulah harapanku. Siapa yang akan melanjutkan amal kita? Generasi Robbani berjiwa Quran. Generasi Robbani berjiwa Quran. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Imran ayat 79 yang di akhir ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kunu robbaniyina bima kuntum ta'alimuna kitab wa bima kuntum tadarusun. Jadilah engkau hamba Allah, jadilah engkau pengabdi Allah. Karena wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka jadilah kamu pengabdi Allah. Karena kamu mengajarkan kitab Al-Quran dan karena kamu mempelajarinya. Sehingga yang harus kita siapkan adalah generasi Robbani, Robbaniin, generasi yang selalu akrab dengan Al-Quran. Karena Quran sebagai hudan, Quran sebagai bayan, dan Al-Quran sebagai furqan. Sebagai furqan sebagaimana yang di surat Al-Baqarah 185. Berikutnya kalau yang di surat 38 ayat 29, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabaru ayatihi waliyadakara ulil albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati, mentadaburi itu memahami dan menghayati. Kalau tadarus itu membaca dengan benar dan paham artinya untuk tadarus. Tapi tadabur itu memahami dan menghayati untuk dijadikan sebagai pedoman perilaku. Kalau sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, khairun nas yang nas, maka sebaik-baik kamu khairukum man ta'alamul Quran wa alamuhu, yang mempelajari Quran dan mengamalkannya. Dua hal ini. Jadi Quran satu perintahnya supaya ditadarusi, dua perintahnya supaya ditadaburi. Ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semakin akrab dengan Al-Quran sehingga Al-Quran menjadi solusi penyelesaian masalah diri, masalah lingkungan maupun masalah negara, masalah bangsa. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa didengar. Syukur ora iso. Ngaji ra gelem, salat ra tau. Poso malah blas. Alasane kesel kerja. Gajimu lho piro? Apa wis iso mbuking swarga? Pak Hendri, suaranya apa bisa didengar ya? Oh, bisa, Pak. Wah, alhamdulillah, berarti videonya bisa didengar. Nah, Iya. ini untuk sekedar menghilangi rasa ngantuk. Tapi inilah generasi yang diharapkan. Sementara yang sebelahnya
Di tengah kondisi yang membahayakan, gadis Gaza ini harus pergi mengungsi. Namun di usia kanak-kanaknya, yang dia bawa bukanlah sebuah mainan, tapi sebuah Al-Quran dan hanya sebuah bantal untuk sandaran tidurnya. Seorang jurnalis yang berada di sampingnya merekam momen tersebut. Para warga terpaksa harus meninggalkan rumahnya untuk mencari tempat tujuan yang aman. Mereka harus berjuang dan bertahan, meski tak tahu kemana harus pergi. Dan Al-Quran yang dipegang erat gadis itu menjadi simbol bahwa dia akan selalu mengingat Tuhannya, meski dalam keadaan apapun. Nggih, Bapak Ibu sekalian, ada dua selingan supaya kita tidak ngantuk. Ya inilah generasi-generasi seperti ini yang sebenarnya nantinya kita harapkan dalam maqasid syariah itu jelas salah satunya melindungi generasi. Salah satunya melindungi generasi dan harus kita siapkan generasi kita menjadi generasi robbani, generasi yang berjiwa Qurani agar betul-betul bisa menjadi pelanjut amal kita. Karena perjalanan hidup kita ini singkat. Ya, perjalanan hidup kita ini singkat. Namun walaupun singkat, kalau kita memperoleh kemuliaan sebagaimana malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan yang singkat itu memiliki makna yang sangat besar, sangat luas. Pak Ibu, ini kalau kita lihat perjalanan hidup kita, ada perintah pertama jelas Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi dalam surat Al-Isra ayat 14 itu nantinya ada Iqra kitabak. Kafa binafsika yauma alaikal hasiban. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang saya hormati, ini singkat perjalanan hidup kita. Ada dari alam roh, yang di surat Al-A'raf ayat 1-2 Allah berfirman, Alastu birabbikum qalu bala sahidna. Apakah engkau mengakui Allah sebagai Rohmu? Semua ruh tanpa terkecuali, tanpa toleh kanan dan toleh kiri, dia mengatakan qalu bala sahidna, benar. Ruh yang sudah menyaksikan Allah sebagai Robnya, maka diturunkan ke alam kandungan. Alam kandungan, sebagaimana surat Al-Imran ayat ke-6. Walladzi yushawirukum fil arham kaifa yasha. Ya Allah, ini membentuk kamu dalam perut ibumu sebagaimana yang Allah kehendaki. Baru kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, turunlah kita ke alam dunia. Ayat yang salah satu bisa kita gunakan jadi dasar pemahaman untuk ditadaburi, surat An-Nahl surat 16 ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus syam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Dia Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah jadikan pendengaran, syam'a wal absar, penglihatan, dan afidah dan hati. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Telinga, mata, dan hati. La'allakum tashkurun. Agar engkau menjadi orang yang pandai bersyukur. Jadi yang pandai bersyukur. Nah Bapak Ibu sekalian, yang jelas kita hidup ini dicipta untuk beribadah kepada Allah. Namun kita terlahir untuk bersyukur. Oleh karena itu, marilah kita laksanakan ibadah dengan baik atas dasar dorongan rasa syukur. Jadi ibadah bukan dipandang sebagai beban, ibadah bukan menjadi beban hidup, tapi ibadah sebagai ungkapan rasa syukur. Sebagaimana Rasulullah, kakinya bengkak-bengkak karena menegakkan sholat, padahal Rasulullah sudah dijamin surganya, karena Rasulullah maksum, tidak ada dosa, tapi Rasulullah tetap melaksanakan sholat dengan luar biasa. Dawuh Rasulullah, tidakkah kami melaksanakan ini sebagai ungkapan rasa syukur. Oleh karena itulah, mari kita beribadah ini atas dasar dorongan rasa syukur atas limpahan nikmat Allah. Kemudian masuk ke alam kubur. Alam kubur. Likuli umatin aja, setiap umat pasti akan mengalami kematian. Pasti akan mengalami kematian. Ayat yang lain menegaskan bahwa setiap diri pasti mati. Kullu maulutin yuhadu ala fitrah. Semuanya fitrah. Tapi pada akhirnya dia juga akan mati. Kullu umatin aja akan punya jangka waktu.
Kita tidak tahu kapan kita mati, tapi Allah tegaskan, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kau mati, kecuali kau dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Kapan kita mati, kita tidak tahu, tapi bagaimana kita mati, Allah sudah memberitahu. Bagi orang yang kufur terhadap nikmat Allah, kafir keimanannya, maka malaikat gebuki, suruh paksa keluar rohnya. Tapi bagi orang hamba Allah yang taat kepada Allah, ketika roh itu disuruh keluar, maka dia keluar dengan tenang, keluar dengan baik. Dari alam kubur masuklah ke alam kehancuran. Ya, alam kehancuran, kemudian alam kebangkitan, padang mahsyar, syafaat, hisab, penyerahan catatan amal, mizan, telaga, sirat, dan surga. Nah, kita posisinya sekarang ini di alam dunia. Kata Pak Andri, Pak Dwi, biasanya kalau orang Jawa itu mengatakan sangkan paraning dumadi. Dari mana, untuk apa, dan akan kemana. Nah, kita di dunia ini jelas. Ya, min nutfati khalaqahu wa qadara. Ya, kita dulu ya dicipta dari setetes nutfah dan kemudian diberikan qadar, diberikan ukuran, diberikan kemelemah. Mudah-mudahan kalau malam tadi, malam Lailatul Qadar, kita ditentukan sebagai apa? Nasib kita yang terbaik, lingkungan kita yang terbaik, dan bangsa kita nanti akan diselesaikan dari semua urusan masalah kita, kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, hadis yang kami kutip, hadis riwayat Muslim nomornya 1631. Langsung artinya, apabila anak Adam manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalnya darinya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, sedekah yang pahalanya terus mengalir, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang selalu mendoakannya. Ada 3 hal, sekiranya kita nanti sudah dipanggil dalam keadaan meninggal, dan doa kita meninggal supaya dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana Rasulullah itu sering ketika sujud terakhir di sholat malamnya, dan sholatnya itu berdoa, Allahumma ini as'aluka husnul khotimah warzuqni taubatan nasuha qoblal maut ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Mohon dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, diberi kesempatan untuk bertobat dengan tobatan yang sungguh-sungguh, tobatan nasuha sebelum mati, dan berikan keterikatan hati untuk selalu mengimani Allah, mentaati agama Allah dan Rasul-Nya. Di sini 3, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan ilmu itu netral Bapak Ibu. Tapi doa Rasul jelas ketika selesai sholat subuh salam, pernah terjadi belum sampai zikir, Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang diminta oleh Rasul adalah ilmu yang bermanfaat. Yang dibimbingkan Rasul kepada kita supaya memohon dikaruniai ilmu yang bermanfaat. Ciri ilmu yang bermanfaat itu adalah yang mendekatkan diri kepada Allah karena rasa takut kita kepada Allah. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu ciri orang yang ilmunya ilmu yang nafi'an, ilmu yang faat, maka ada rasa takut kepada Allah. Karena rasa takut kepada Allah terdorong untuk berbuat amal soleh yang Allah ridhoi. Sehingga disebut dengan innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasul. Orang yang beriman itu beriman pada Rasulnya, kemudian berbuat amal soleh, maka ulaika hum khairul bariyah. Ialah sebaik-baik makhluk. Kemudian anak yang soleh, anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Dan anak soleh tidak ada pernyataan anak kandung yang soleh, tidak ada, tapi anak soleh bisa jadi anak didik, ya, anak buah, dan juga anak kandung. Lalu kami kutipkan surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai ayat 90 Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uslifatul jannatul lil muttaqin. Dan janganlah ya Allah engkau hinakan aku ini pada hari mereka dibangkitkan. Berarti hari kebangkitan Bapak Ibu. Hari kebangkitan itu hari setelah kehancuran, ya, setelah kiamat. Lalu Nabi Ibrahim, ini kan kisah Nabi Ibrahim berdoa, wala tusini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun.
Jadi hari di mana harta dan anak sudah tidak berguna. Nah, kesimpulannya harta dan anak itu masih berguna sampai dengan hari kebangkitan, sampai di alam kubur dan sampai sampai alam semesta hancur. Baru ketika hari dibangkitkan, semua harta dan anak yang pernah kita harta yang pernah kita keluarkan atau yang kita investasikan dan anak-anak yang selalu dulu menjadi anak soleh dan mendoakan hanya sampai batas hari hari kebangkitan. Ini kemudian kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ilaman atallaha bi qalbin salim. Sehingga syarat masuk surga hanya dua, yaitu qalbun salim, hati yang tentram, dan nafsu mutmainah. Ya ayan tuhal nafsu mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, keinginan yang terkendali. Nafsu mutmainah itu keinginan yang baik, diperoleh dengan cara yang baik, dilaksanakan secara istiqomah sampai dengan husnul khotimah. Maka dua hal ini yang syarat masuk surga. Qalbun salim, hati yang damai. Kapan hati itu tenang damai? Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya ingat kepada Allah, hati menjadi tenang, hati menjadi damai. Dan kapan nafsu itu menjadi tenang? Nafsu itu akan tenang kalau dia senantiasa mau menahan keinginan diri. Dan itulah yang sebenarnya substansi dari puasa kita, Bapak Ibu sekalian, kita ke layar berikutnya, Bapak Ibu. Saya ingin sampaikan ini. Orang yang selalu bersyukur, hatinya mesti bahagia. Tidak semua orang bahagia bersyukur. Tapi orang bersyukur pasti hatinya bahagia. Ini ada salah satu video yang sering kali kita lihat. Mari kita sekarang juga kita lihat kembali, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tetap semangat mengikuti. Seorang guru memberikan tugas kepada siswanya untuk menuliskan 7 keajaiban dunia. Malamnya, sang guru memeriksa tugas. Sebagian besar siswa menuliskan demikian. 7 keajaiban dunia. 1. Piramida, 2. Taj Mahal, 3. Tembok besar Cina, 4. Menara Pisa, 5. Kuil Angkor, 6. Menara Eiffel, 7. Candi Borobudur. Lembar demi lembar memuat hal yang hampir sama. Beberapa perbedaan hanya terdapat pada urutan penulisan daftar tersebut. Tapi guru itu terus memeriksa sampai lembar yang paling akhir. Tapi saat memeriksa lembar yang paling akhir itu, sang guru terdiam. Lembar terakhir itu milik si gadis kecil pendiam. Isinya seperti ini. 7 keajaiban dunia. 1. Bisa melihat. 2. Bisa mendengar. 3. Bisa menyentuh. 4. Bisa disayangi. 5. Bisa merasakan. 6. Bisa tertawa. Dan 7. Bisa mencintai. Setelah duduk diam beberapa saat, sang guru menutup lembaran tugas siswanya. Kemudian menundukkan kepalanya seraya berdoa, mengucap syukur untuk gadis kecil pendiam di kelasnya yang telah mengajarkannya sebuah pelajaran hebat, yaitu tidak perlu mencari sampai ke ujung bumi untuk menemukan keajaiban. Keajaiban itu ada di sekeliling kita, untuk kita miliki dan tak lupa untuk kita syukuri. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Kita hidup di kebun, kita merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Kalau kemarau, kita tanya kapan hujan. Di musim hujan, kita tanya kapan kemarau. Diam di rumah, inginnya pergi. Setelah pergi, inginnya pulang ke rumah. Waktu tenang, cari keramaian. Waktu ramai, cari ketenangan. Dulu ketika masih bujang, mengeluh ingin nikah. Sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan. Ternyata, sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kapankah kebahagiaan didapatkan? Kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki. Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sulit. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitulah juga bila hati ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutup mata kita, walaupun hanya dengan daun yang kecil.
Jangan menutup hati kita dengan sebuah pikiran buruk, walau cuma seujung kuku. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan, dan harta adalah berkah yang dipercayakan. Dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi, bersyukurlah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Bersyukur dan selalu bersyukur di dalam segala hal. Nggih, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah kita saksikan tayangan tayangan bagaimana supaya kita bersyukur yang substansinya bumi ini besar. Tidak mungkin bisa ditutupi oleh hanya selembar daun. Tapi kalau daun itu menutupi mata kita, maka bumi tidak akan tahu. Demikian juga hati kita ini luas, seluas lautan itu. Dalamnya hati, biasanya itu dalamnya hati tidak dapat. Dalamnya lautan bisa diduga, dalamnya hati siapa tahu. Tetapi kalau hati kita ini tertutup, pikiran ini tertutup oleh pikiran, prasangka, praduga, curiga, ini. Dan mohon maaf, kita yang orang kampus ini kan selalu berangkat dari dugaan. Khususnya yang penelitiannya kuantitatif selalu berangkat dari hipotesa. Ya, hipotesa yang harus diuji kebenarannya. Itu ilmu empirik. Nanti mudah-mudahan sampai kepada bagaimana tim sukses Nabi Sulaiman menaklukkan ilmu empirik yang diwakili oleh Ratu Bilqis karena menyembah matahari. Artinya secara empirik hasil ilmunya berbasis dari temuan empirik. Sementara Sulaiman dua-duanya, baik yang empirik maupun non-empirik, baik yang fenomena maupun fenomena. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, coba kita ambil surat Al-Baqarah 185 nggih, yang salah satunya, salah awalnya begini. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat, dan akhir ayat itu ditutup dengan walitu milu idada walitu kafirullah ala mahadakum wala alakum tashkurun. Ternyata ujung dari akhir Ramadan supaya kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, yang pandai bersyukur. Nah, karena wafi angkusikum abala tubsirun, di dalam dirimu tidakkah kau perhatikan? Di dalam diri kita ini ada roh, ada rasa, ada hati, ada akal, dan ada nafsu, Bapak Ibu. Nafsu. Nafsu itu keinginan tadi, akal untuk berpikir cerdik, berpikir jernih, dan rasa untuk merasakan sifat-sifat Allah. Hati harus lapang. Oleh karena itu yang dididik, yang disiapkan Allah manusia hambanya itu sebagai menjadi ulil albab. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang yang berakal cerdas, orang yang berpikir sehat, itu orang yang selalu ingat Allah ketika berdiri, duduk, dan berbaring. Berarti kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Seraya memikirkan ciptaan Allah. Dari memikirkan ciptaan Allah, lahirlah kan berbagai ilmu. Dan dengan ilmu itulah yang dia akan berbuat manfaat kepada sesama. Karena hakikatnya dengan memahami hakikat itu, kita akan tahu bahwa apapun ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Sehingga kita memberi manfaat, bukan sekedar mengambil manfaat. Dan karena kita berpikir jernih, berpikir sehat, akhirnya kita akan menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Dan karena pandai bersyukur, maka hidupnya bahagia. Karena di ayat itu ada yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki hidup itu dengan kemudahan. Dan Allah tidak menyukai orang yang hidupnya dalam kesulitan, dalam berbagai masalah. Tidak mungkin manusia hidup tanpa masalah. Oleh karena jangan cari masalah, tapi hidup ini untuk menyelesaikan masalah. Hakikat ilmu untuk menyelesaikan masalah dan untuk mempromosikan kebahagiaan hidup. Kita lanjut Bapak Ibu. Kita masuk ke sini, mencetak generasi robbani berjiwa Quran. Al-Quran. Di surat Al-Imran 138 Allah berfirman, Hada bayanul linnas wa huda wa mau'idotil lil muttaqin. Inilah Al-Quran, keterangan yang jelas atau sebagai cahaya, sebagai penerang bagi manusia, sebagai hudan, petunjuk serta pelajaran bagi orang yang bertakwa. Oleh karena itulah sebenarnya, punten Bapak Ibu, istilah Indonesia gelap ini boleh jadi
Karena Quran itu cahaya. Ada di surat An-Nur, surat 24 itu An-Nur ayatnya itu jumlahnya 64, 64 itu At-Takobun itu dosa kesalahan. Hati yang penuh dengan noda-noda dosa kesalahan mesti galau, tidak akan tenang, tidak akan tentram. Dengan baca Quran, maka akan tersorot, kita akan melihat bagaimana hati kita, apalagi dengan bertadaburi tadi. Nah, Quran juga disebut dengan Al-Furqan, surat nomor 25 disebut dengan Al-Furqan, ya ayatnya itu sampai 77, sehingga sebagai pembeda. Sehingga Allah tegaskan di surat Al-Maidah ayat 100 apa ya, ayat 100 itu Allah menegaskan, samakah antara yang buruk dengan yang toyib, yang buruk dengan yang toyib, ini walaupun engkau kagum terhadap yang buruk karena banyaknya, maka fattakullah ya ulil albab, bertakwalah kepada Allah, orang-orang yang berpikir cerdas, la'alakum tuflihun, agar engkau memperoleh keberuntungan, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ini tadi sudah kami sampaikan apa perbedaan tadarus dengan tadabur. Kalau tadarus itu membaca, memperbaiki bacaan. Kalau tadabur itu memahami dan menghayati sehingga memperoleh pelajaran dan refleksi diri, Bapak Ibu sekalian. Ini tidak perlu kita kupas kembali, tapi dua-duanya harus kita lakukan karena saling menguatkan. Setelah tadarus maka ditadaburi supaya bisa memetik pelajaran. Berikutnya Bapak Ibu, substansi ilmu. Ini ada kisah juga. Ini kalau disebutkan bahwa bal huwa ayatun bayinatun fi suduril ladina utul ilma wa ma yajahadu bi ayatina ila dzalimun. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Apa yang bisa kita petik pelajaran? Ternyata ciri orang berilmu, hatinya kandungannya adalah Quran. Atau orang ilmuwan itu mudah sekali memahami dan meyakini ayat-ayat Allah. Nah, ini Bapak Ibu dialog. Inilah kisah seorang penggembala yang cerdik. Seorang lelaki sedang menggembalakan domba, tiba-tiba didatangi oleh seorang cendekiawan. Mereka terlibat perbincangan, dan dari percakapan itu si cendekiawan mengetahui bahwa si penggembala tidak bisa membaca. Lalu bertanya, "Mengapa kamu tidak belajar?" "Aku sudah memahami inti dari semua ilmu, jadi aku tidak perlu belajar lagi," jawab penggembala. "Pelajaran apa yang telah kamu peroleh?" tanya sang cendekiawan. Lalu penggembala berkata, "Intisari ilmu pengetahuan ada 5. Pertama, selama masih bisa jujur, aku tidak akan berbohong. Yang kedua, selama masih ada makanan halal, aku tidak akan makan yang haram. Ketiga, selama aku masih punya kekurangan, aku tidak akan mencari-cari kesalahan orang lain. Keempat, selama rizki Allah masih ada, aku tidak akan meminta-minta kepada orang lain. Yang kelima, selama belum di surga, aku tidak akan melupakan tipu daya setan." Cendekiawan sangat kagum atas jawabannya seraya berkata, "Kawan, semua ilmu telah terkumpul dalam dirimu. Siapapun yang mengetahui kelima hal tersebut dan melaksanakannya pasti dapat mencapai tujuan ilmu serta tidak memerlukan buku-buku ilmu dan filsafat." Nggih, Bapak Ibu sekalian, dawuhnya Imam Al-Ghazali, semua manusia itu akan binasa kecuali orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu pun akan binasa kecuali yang amalkan. Dan yang mengamalkan akan binasa kecuali yang ikhlas. Ternyata dari dialog ini tadi sangat jelas. Ya, jadi hakikat ilmu, substansinya sebenarnya akan nampak di perilaku. Makanya orang menyebut ilmuwan itu orangnya confident, percaya diri. Ilmuwan itu dalam berbuat kualitas. Dan yang utama ilmuwan itu humble, rendah hati. Oleh karena itu apa kata sang penggembala, dan kita tahu makna penggembala, karena diri kita ini masing-masing menggembala. Menggembala nafsu kita, keinginan kita. Kata sang penggembala, inti dari semua ilmu, selama masih bisa jujur, aku tidak akan berbohong. Bapak Ibu teman-teman yang di ekonomi paham betul. Kunci sukses bisnis hanya 2. Satu, trust, kepercayaan, dan yang kedua, kompeten. Trust dibangun melalui kejujuran, sidik, dan amanah. Sedangkan kompetensi dibangun 2, yaitu profesionalisme, patonah, dan kemampuan berkomunikasi atau tablik, pemimpin yang visioner. Selama masih ada makanan halal, aku tidak akan makan makanan yang haram. Kalau masih ada yang halal, tidak akan makan makanan yang haram. Dan kita tahu di dunia ini, di bumi ini, lebih banyak yang halal daripada yang haram.
lebih banyak yang halal. Dan ternyata makanan halal itu memiliki pengaruh spiritualitas yang sangat signifikan. Semakin halal dan thayyib, maka spiritual kita akan semakin baik. Nanti bisa dicek di hadis Bukhari oleh Imam yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, hadis yang ke-6. Ya, yang halal sudah jelas, yang haram jelas, tengah-tengahnya syubhat. Kemudian langsung disambung di dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika baik semuanya baik, jika buruk semuanya buruk, yaitu hati. Baik, selama masih punya kekurangan, aku tidak akan mencari-cari kesalahan orang lain, apalagi di bulan Ramadan, di bulan puasa. Ya, kita ini jual beli dengan Allah, karena Allah menyatakan, aku telah membeli dari orang beriman dirinya maupun hartanya dengan surga. Karena jual beli, maka harus saling ridho. Pembeli mengharapkan produk yang terbaik, penjual mengharapkan keuntungan. Nah, keuntungan akan diperoleh jika produknya yang terjual. Nah, ya, produk akan terjual jika produknya kualitasnya terbaik dan Allah akan beli dengan harga yang tidak ternilai. Selama masih ada rezeki dari Allah, aku tidak akan minta orang lain. Dan yang utama, yang terakhir, Bapak Ibu, selama belum di surga, aku tidak akan melupakan tipu daya setan. Nggih, Bapak Ibu. Ini proses pengambilan keputusan Islam. Teman-teman yang dari manajemen teori pengambilan keputusan, ini sebenarnya nampak. Ayatnya sebenarnya surat Al-Isra ayat 36, Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi. Jangan kau berbuat yang kau tidak punya ilmu tentang itu. Karena innas sama wa al-absar wa afidah ulu ulaika kana anhu mas'ula. Karena apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, kau rasakan, semuanya akan dimintai pertanggungjawab. Apa yang kau lihat ini adalah melihat dengan mata. Semuanya konkret terukur. Apa yang kau dengar ini menyangkut EQ, emosional. Dan apa yang kau rasakan, inputnya adalah hati. Sehingga tadi inputnya adalah hati, inputnya adalah mata, inputnya adalah telinga. Maka apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, dan kau rasakan, berpikir melingkar, thinking head, hasilnya keputusan sesuai kehendak Allah, kehendak manusia, dan kehendak alam. Keputusan sesuai kehendak Allah, kehendak manusia, kehendak alam ini bisa dicek Bapak Ibu di surat Al-Qasas ayatnya 77. Wabtahu fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik ila akhir ayat. Dengan apa yang Allah karuniakan kepadamu, roh, rasa, hati, akal, nafsu, hendaknya orientasi hidupmu adalah mencapai keuntungan jangka panjang, yaitu akhirat. Namun jangan lupakan bahagiamu di dunia. Dan berbuat baiklah kepada sesama manusia, sesama makhluk hidup, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Maka dari ayat ini muncullah teori triple button. Teori triple button. Ya, bisnis itu harus profit, bisnis itu harus peduli kepada people, bisnis itu harus peduli kepada planet. Jadi untung, manusiawi, dan juga tidak membuat kerusakan di muka bumi. Terus pundi, bagaimana prosesnya, Bapak Ibu ini? Kalimat yang toyib, alam taro kaifa doroballah kalimatan toyibatan kasajarotin toyibatin. Aslu hasab itu warfa'u abis sama. Tu'tikulahu bi'idrobiha. Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Akarnya kuat, menjulang tinggi, berbuah sepanjang musim. Kalimat apa itu? Kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang akhirnya dari kalimat thayyib ini melahirkan 99 Asmaul Husna. Nilai-nilai tadi. Nilai-nilai yang menjadikan kata hati guru sejati. Kalimat yang thayyib harus ditanamkan pada generasi penerus. Yaitu yang akan melanjutkan amal kita. Kalau amal kita putus, maka merekalah dialah yang akan menjadi penerusnya. Generasi yang thayyib. Doa Nabi Zakaria. Robbi habli miladunka dzurriatan thayyibah. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang baik, generasi yang baik dari sisimu. Engkau mengabulkan doa. Maka anak yang baik itu anak yang di dalam hatinya terinternalisasi kalimat thayyibah dengan nilai-nilai 99 Asmaul Husna karakter tadi. Bagaimana cara menanamkan kalimat yang baik ini supaya mudah mendidik anak menjadi anak yang baik, maka yang dikonsumsi harus makanan yang halal lagi thayyib. Ya ayuhan nas, kulu mafil ardi halalan thayyiban. Ya, surat Al-Baqarah 168 sebenarnya.
Tapi untuk orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin ma razaq. Makanlah yang thayyib. Di surat An-Nahl ayat 14, fakulu mimma razaqnakumullah halalan thayyiban. Washkuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah makanan yang halal lagi baik, bersyukurlah kepada Allah kalau engkau memang benar-benar menjadi menjadi robaniyin, menjadi hamba Allah yang mengabdi kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita selalu peduli terhadap produk halal. Ya, harus peduli terhadap halal lagi toyib. Kalau yang seusia Mas Andri, saya, Pak Dwi ini ya tentunya tidak sekedar halal tapi toyib. Karena sate kambing itu ya halal, tapi kalau kebanyakan dawuhnya boten toyib. Nah, tidak sekedar makanannya yang toyib, tapi harus lingkungannya juga toyib. Maka mengintegrasikan lingkungan pendidikan dan lingkungan ibadah. Dan sebaik-baik tempat adalah masjid. Sampai-sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari Palestina mencarikan lingkungan pendidikan yang terbaik untuk putranya Ismail dan istrinya Ibu Hajar. Robbana ini askantu min dzurriyyati biwadi ghairi dzar'in inda baitikal muharrami Robbana. Robbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqna samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku telah menempatkan sebagian keluarga aku di lembah yang tidak ada apapun, di dekat rumahmu Masjidil Haram yang dimuliakan. Yang demikian itu untuk menegakkan sholat, agar berakhlak yang mulia, akhirnya orang terpikat kepadanya, dan agar engkau memberikan rezeki, pemberdayaan ekonominya, kesejahteraannya, dan ujung-ujungnya la'allahum yashkurun, agar mereka menjadi hambamu yang pandai bersyukur, beribadah atas dasar dorongan rasa syukur. Kalau generasinya thayyib, maka dia selalu akan berbuat amal kebaikan. Man amila sholeka min zakari aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyanahu hayatan thayyibatan. Orang yang berbuat amal soleh baik laki-laki maupun perempuan, wanita, sedang dia terinternalisasi dalam dadanya kalimat thayyiban, akan Allah karuniakan kehidupan yang baik, hayatan thayyibatan. Hati yang selalu bersyukur, pasangan hidup yang soleh, anaknya yang soleh, hartanya yang halal, kemudian lingkungannya yang baik, dan selalu punya tafaqquh fiddin. Ada giroh untuk selalu belajar agama. Maka pada akhirnya generasi yang demikian akan mewujudkan negara yang baik, negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ini Bapak Ibu sekalian, dan yang slide terakhir, iman, ilmu, dan amal harus linier. Iman, ilmu, amal harus linier. Iman ada dalam hati, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Surat At-Taghabun ayat 11. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Apa petunjuk yang Allah karuniakan? Yaitu berupa Al-Quran. Bal huwa ayatun bayinatun fi suratin utul ilma. Al-Quran ayat yang nyata dalam dada hati orang yang berilmu. Hati-hati Bapak Ibu, ciri orang yang berilmu. Ternyata dalam dadanya selalu penuh dengan nilai-nilai kandungan Quran, meyakini Quran. Makanya beda antara mu'alaf dengan murtadin. Mu'alaf pasti hasil produk orang berpikir, berilmu. Maka akhirnya dia meyakini dan menjadi orang yang beriman. Bapak Ibu, kalau ingin berbuat ikhlas, dorongannya harus dari niat yang tulus. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Wa may yu'ati min syairillah fa innaha min taqwal qulub. Nah, ini tantangan kita Bapak Ibu. Ini generasi yang harus kita siapkan menjadi generasi yang baik. Nggak tahu ini cucunya siapa. Cucunya siapa Pak Hendri? Ini saya nggak tahu. Pak Sinolah. Oke. Bapak Ibu. Ini ada lagi Bapak Ibu. Nah, yang ini Dek, itu rokok napa niku bungkusan niku rokok napa niku? Cobi dibuka Sampurna Milk niku. Niki dibuka dulu. Oh, Sampurna Milk. Ngeten. Ini pas ini beliau namanya sinten jenengan? Sinten?
Zarvalel. Sehari rokok niku coba dibuka iku lho. Sehari berapa bungkus sehari habisnya? Sehari 3 bungkus. Sehari 3 bungkus rokok ngeten. Tiap hari 3 bungkus. Nek isi nek sampurna mil 3 nek napa surya papat nek marga merah kan. Terus bapaknya sih nyangoni sangu pinten niku pripun niku? Sak nyune kula. Sak nyuwune jenengan. Sing penting kula Sing penting gelem gelem mondok. mondok. Daleme pundi to asline teng pundi? Sukorejo Kendal sing penting gelem mondok. Sakniki mondok ngaji napa niki? Tasih Al-Qur'an. Tasih Al-Qur'an. Sesuk kali ngapalke Qur'an nggih. Nggih, Bapak Ibu saya lewati. Terakhir Bapak Ibu luar biasa Ustadz Adi Hidayat diundang Pak Presiden tanggal 21 Maret kemarin berbuka bersama dengan para Nabi melakukan tugasnya 20 tahun. Pak Presiden untuk meningkatkan nilai takwa ini. 10 tahun di Mekah, persiapan 3 tahun, 10 tahun di Madinah. Ibu Menteri Keuangan saat pindah ke Madinah, itu namanya bukan Madinah tapi Yathrib. Kondisinya di bawah resesi jauh sekali, Bu. Kemudian kondisi pasar kacau, dimonopoli, Pak Menko Polkam, izin Pak, kriminalitasnya tinggi, tak terkendali. Tapi dengan nilai takwa ini, diselesaikan hanya dengan 1 tahun, krisis ekonomi selesai dalam 2 tahun, dan dalam 20 tahun terjadilah generasi emas yang dihadirkan sehingga melahirkan suasana kota yang berkemajuan. Kelak itu disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. 20 tahun. Sekarang, tahun 2025. Jika Anda menginginkan generasi emas 2045, kita punya durasi waktu yang sama, 20 tahun, maka mudah-mudahan puasa kali ini membawa spirit yang mengantarkan kita pada generasi emas dengan saling melengkapi, ulamanya mencerahkan, pemerintahnya juga baik, rakyatnya menyatu, dan itulah Indonesia yang kita harapkan. Bapak Ibu terlalu panjang saya sampaikan, mohon maaf masih banyak, tapi waktunya sudah jam 6:03. Oleh karena itu monggo kita serawung saling menguatkan, nggih. Sementara saya tetap di sini, Bapak Ibu. Nggih, Bapak Ibu sekalian mohon dimaafkan kalau terlalu panjang. Mudah-mudahan ngantuknya bisa ditunda. Monggo Pak Dwi, saya kembalikan ke penjenengan. Matur nuwun Pak Ustadz Profesor Dr. Hendra Tikto atas tausiahnya. Jika putus amalku engkaulah harapanku. Mudah-mudahan yang sudah mendengarkan bisa mengkaji ya tentang intinya kalau saya mengambil itu orang yang selalu bersyukur itu pasti bahagia hidupnya ya Pak ya. Intinya saya melihat itu aja. Monggo yang lain mungkin kalau ada tanya jawab bisa langsung ditanyakan. Monggo saya persilahkan. Nggih, sebelum lanjut Pak Dwi, Bu Hajah Nur Khairiyah. Bu Hajah Nur Khairiyah dari Brunei. Bu Nur. Nah, monggo Halo, Bu Nur dari Brunei. Bu Nur Khairiyah, barangkali masih nyambung. Masih ada nggak ini? Nggih. Saya mau minta dimaafkan karena tadi videonya ada yang pakai bahasa Jawa. Beliau lulusan dari Kairo, Pak. Jadi bahasanya bahasa Arab dan bahasa Melayu. Bahasa Jawa nggak paham karena dari Brunei. Hanya saya yang menarik di Brunei itu jalan-jalan ditulis utamakan bahasa Melayu. Ada bedakan. Nggih, matur nuwun, monggo lanjut Pak. Monggo. Mungkin yang dari Brunei belum? Nggak ada, Bu. Ini belum nyambung. Oh, belum nyambung. Nggih. Monggo yang lain. Monggo Mas Sinola. Izin Pak Dwi. Monggo Pak Munandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kagem Prof Heri dan Bapak Ibu Sedoyo atau Bapak Ibu semuanya. Ini Bu Elvi gabung Prof dari Pekanbaru. Alhamdulillah nggih Bu Elvi ya. Ini dari Riau tapi bahasanya bahasa Jawa halus. Belum Progo Prof. Belum Progo tapi kepala dinas di Riau. Ya. Monggo Pak Nandar. Saya melihat dari ini tahapan hidup tadi Prof. Kalau saya hitung 13 kayaknya ya, mulai dari alam ruh. 13 rest area Pak. 12 rest area. Nah, yang ingin kami ketahui Prof, setelah dunia ini kan alam kubur Prof. Nah, ketika alam kubur itu kan mulai sejak Adam sampai hari ini kan berapa ribu tahun gitu. Sementara
kalau kita melihat dari sunnah Rasul kan ya sekitar 63 tahun gitulah. Kalau setelah selebihnya itu kata para ustadz itu kan bonus gitu, Bro. Nah, sekarang ingin pencerahan, Prof. Bagaimana ketika kita nanti ketika menghadapi atau sudah berada di alam kubur. Nah, sementara kita merasa mungkin sudah berusaha semaksimal mungkin memperbaiki iman, terus kemudian kita beramal. Nah, kita juga ingin ada pencerahan setidaknya ada gambaran, Prof. Sementara ada gambaran bagaimana jaminan alam kubur itu. Karena di sana kan kita sendiri, terus kemudian yang menemani hanya amal. Nah, terus kemudian beberapa kali kalau mengikuti di tausiah atau pengajian itu kan di alam kubur itu hanya dua kehidupannya, yaitu apa ya, kenikmatan dan azab gitu. Nah, sementara yang selalu membuat penasaran kira-kira seperti apa, Prof? Mungkin mohon pencerahan dari Prof dengan ilmu yang Prof miliki untuk pencerahan kami itu, apakah kira-kira juga ketika orang-orang yang mungkin sudah beramal maksimal, anggaplah yang soleh gitu ya, terus ada juga interaksi seperti di dunia seperti ini, Prof, dengan proses durasi yang panjang karena kita belum tahu. Kalau dari dulu kita dengarkan, oh ciri kiamat itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, sementara kan sejak Nabi Adam sampai hari ini kan juga beribu tahun. Nah, itu mereka-mereka kan masih menunggu ya, menunggu di alam kubur gitu. Mungkin ini Prof yang kami mohon ilmu dan pencerahannya Prof di pagi yang berbahagia ini. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Nanda. Terus pundi Bapak Pak Dwi? langsung mau. Nggih, Langsung langsung nggih. mau. Nggih. Langsung Pak Dwi. Yang yang menyampaikan belum tentu lebih pinter loh ya Pak Nanda. Subhanaka kalau la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Nggih, Pak Dar, sependek yang saya paham. Bukan sejauh yang saya pahami, sependek yang saya pahami, Pak Dar. Ya, ketika orang itu meninggal, kalau di surat di surat Al-Munafiqun ayat 9, 10, ayat 10, semua orang itu nanti akan menyesal. Ya, kalau yang menyesal orang baik itu seperti contoh sahabat Rasul Sa'ban yang selalu rajin ke masjid, ya ngambil sop depan. Ternyata ketika tidak ada, Rasul nanya kemana Sa'ban. Nah, ternyata Sa'ban tidak subuhan. Dan setelah ditanya-tanya, nah, akhirnya tidak ada tahu yang sahabat, tapi akhirnya Rasul nanya di mana rumah Sa'ban. Ternyata Rasul tahu bahwa Sa'ban rumahnya 3 perjalanan jalan kaki dari Masjid Nabawi. Ya, 3 jam perjalanan kaki dari Masjid Nabawi. Setelah salam Rasul sampaikan, yang jawab istrinya, ternyata Sa'ban meninggal. Setelah Sa'ban meninggal, tidak ke masjid. Alasan tidak ke masjid ternyata karena Sa'ban sudah meninggal. Lalu apa yang disampaikan istrinya ketika mau meninggal, dia mengatakan 3 semacam teriakan. Waduh, sekiranya lebih jauh. Waduh, sekiranya yang baru. Waduh, sekiranya semuanya. Karena saat itulah sakaratul maut, dia ditunjukkan bagaimana amalannya, apa pahalanya, surga yang bagaimana yang akan diterima. Makanya dia akhirnya menyesal, sekiranya lebih jauh perjalanannya. Mesti pahalanya lebih banyak, surganya lebih baik lagi. Sekiranya yang baru, karena dalam perjalanan masjid, menemukan orang tua yang kedinginan, dia lepas jubahnya, dikasihkan itu. Tapi karena yang dikasihkan yang lama, akhirnya dia menyesal, sekiranya yang baru. Ketika dia sedang mau makan sarapan pagi, ada pengemis, padahal hanya ada susu dan ada 1 roti. Akhirnya sepotong roti diparuh. Maka ditunjukkanlah kebaikannya itu. Menyesal, sekiranya semua. Ini dari orang baik. Menyesal mengapa tidak berbuat maksimal ketika di dunia. Tapi ada juga yang menyesal, ya Allah sekiranya kau tunda sesaat, maka kembalikanlah aku ke dunia, maka aku akan sedekah. Maka aku akan sedekah. Nah ini kondisi. Jadi semua orang meninggal ternyata menyesal. Menyesal pengen hidup kembali.
untuk bisa berbuat kebaikan. Nah, oleh karena itu sebenarnya hidup ini kesempatan adalah suatu kenikmatan yang harus kita syukuri. Nah, tadi di hadisnya Muslim tadi, Pak Munandar, kita sama-sama tahu kalau anak Adam meninggal semuanya putus. Kecuali tiga tadi, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak yang soleh. Sampai kapan itu dinikmati? Sampai menjelang hari kebangkitan. Sampai menjelang hari kebangkitan. Oleh karena itulah ketika dia berada di alam kubur, dia masih tetap menikmati pahala-pahala yang dia peroleh. Jadi returnnya dia peroleh atas investasinya. Makanya mendidik anak soleh itu bukan biaya pendidikan, tapi investasi masa depan. Berinvestasi untuk masa depan. Apalagi Pak Munandar nanti guru-guru itu disejahterakan, ya supaya bisa mendidik anak-anaknya dengan tenang, maka sesungguhnya itu menjadi menjadi amal jariah, ilmunya manfaat, anaknya anak soleh sampai masa itu. Sehingga kalau semakin lama kita masa tunggu di alam kubur, sekiranya yang diperoleh itu adalah tetap kebaikan, penyambung amal, maksud kami penyambung amal. Kalau umur kita pendek, Pak Munandar sih masih umurnya 50-an nih Pak Munandar. Masih kurang Pak Munandar. 40 atau 50 Pak Munandar. Ya, Munandar. 21, Bro. Oh, kalau saya sudah 64 Pak Munandar. Sehingga sebenarnya sudah nyaris. Mas Endri itu ya kurang lebih 64. Ya. Nah, nenek Pak Munandar. Sehingga kalau di alam kubur itu tidak ada kiriman AC, tidak ada kiriman angin, tidak ada kiriman hidangan, ya siksanya semakin lama, semakin lama. Tetapi kalau di alam kubur ini ternyata ya walaupun lama kita selalu tiap Jumat dapat kiriman doa dan dapat kiriman apa amalan amal soleh jariah tadi, nah, maka dia menikmati, tetap menikmati. Ini oleh karena itulah yang di dunianya dulu waktu singkat tapi berbuat baiknya berkepanjangan akan baik. Nanti Pak Munandar sakit ngecek surat Pak Munandar gitu. Surat 26 Asy-Syu'ara. Mulai ayatnya 83, 84, 85. Itu doa Nabi Ibrahim. Robbi habli hukmah wa alqini bisolikin. Waja'ali lisanan sidkin fil akhirin waja'ali mi warasati jannatin na'im. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu. Kemudian masukkan aku ke dalam golongan orang yang soleh. Jadikanlah aku tutur kata yang baik untuk generasi berikutnya. Jadi doa panjang umur itu sebenarnya ya kalau kita berbuat amal soleh, otomatis umur kita panjang karena dikenang. Kebaikan kita dikenang oleh generasi yang akan datang. Baik dikenang diingat maupun dikenang diikuti. Ya diikuti. Ini apalagi Nabi Ibrahim dan Rasulullah Muhammad yang setiap sholat kita mesti bersolawat kepada kedua beliau ini. Nah, otomatis kenikmatan yang diperoleh di kuburan ya jelas ya kuburannya ya ber-AC, hidangannya ya otomatis nikmat, artinya hidangan perasaan selalu terasa nyaman. Dan saya ngikuti beberapa kajian, kalau kita ziarah kubur itu ahli kubur tahu tahu siapa orang yang menziarahi kita, ya. dan dan mendengar doa kita walaupun beliau tidak bisa jawab, kalau bisa jawab malah kita lari dari kuburan. Ini Pak Munandar, jadi ya apa kita selalu berbuat waktu singkat yang terbaik, tetapi nilainya, returnnya akan berkepanjangan, yaitu tiga hal tadi, amal jariah, dan yang luar biasa ilmu yang manfaat, dan yang luar biasa lagi anak soleh yang selalu mendoakan kita. Oke, saya kira gitu. Tapi kalau ada dari bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau menguatkan, menambah, monggo. Ya, dipersilahkan. Begitu Pak Munandar, itu Pak Dwi. Monggo Pak Munandar. Matur nuwun, Prof. Iya. Matur nuwun Pak Dwi. Iya. Monggo yang lain, kalau masih ada yang lain. Monggo jika ada. Kalau nggak ada saya mesti. Monggo Pak Hendri. Monggo Pak Nuwun, Hendri. Prof. Saya menyambung dengan pertanyaannya Pak Munandar tadi. Tadi disebutkan apa tiga amalan orang yang meninggal itu hanya ada di alam kubur, Pak Ustadz. Mungkin saya salah. Saya tolong dikoreksi.
Eh, saya pernah mendengar bahwa syafaat itu bisa terhadap orang misalnya yang sudah ada di surga, kemudian minta kepada Allah untuk saudara, anak, anak atau siapa yang dikenal atau teman-teman pengajian yang ada di neraka, kemudian diminta untuk masuk ke surga, itu bisa di- dijadikan syafaat untuk bisa menarik ke surga gitu Pak Ustadz. Itu yang Nggih, pertama. Kemudian yang kedua, mengenai keterkaitan iman, ilmu, dan amal. amal. Eh, itu sejauh mana peran akhlak dan karakter ya, Prof? Mungkin itu aja. Makasih, Pak. Nggih, matur nuwun Pak Mas Hendri. Ini ini kebetulan juga hadir Profesor Wahyudi yang baru pulang umroh. Pak Wahyudi mudah-mudahan berkah umrohnya makbul. Amin. Nggih, Ya. nggih, Bapak. Kalau kita kan perintahnya ngaten Pak di surat apa? Di surat Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'asyadiqin. Wahai orang-orang yang beriman bertawaf kepada Allah, kumpullah bersama orang-orang yang mencintai kebenaran. Ya, mencintai kebenaran, termasuk dalam mencari milih teman. Makanya Ustadz-Ustadz, waktu disampaikan Ustadz Adi Hidayat, kalau kamu punya teman baik, misalnya, maka nanti kalau masuk surga cari saya. Kalau saya belum ada, panggillah saya. Nah, itu yang dimaksud Pak Hendri tadi antara lain sebenarnya itu. Sehingga kalau kita sering kumpul begini, otomatis saling tolong menolong. Karena Allah itu ridha, tapi yang utama Allah itu mencintai orang yang berjuang di jalan Allah dengan barisan yang teratur, laksana bangunan yang saling menguatkan. Nah, akhirnya orang yang saling menguatkan, suka silaturahim di dunia, itulah yang nantinya di akhirat juga akan saling tolong menolong. Syafaat yang utama tentunya syafaat sejak masuk kubur itu syafaat baca Quran. Ya, semakin rajin kita membaca Quran, Quran itu yang akan memberikan syafaat kepada kita. Berikutnya di padang mahsyar syafaatnya Rasulullah. Sebelum dihisab itu Rasulullah memberikan syafaat. Dan juga akhirnya termasuk syafaatnya anak yang rajin baca Quran untuk orang tuanya, Pak. Orang yang rajin baca Quran, anak-anak yang rajin baca Quran itu hafidhah. Nantinya ketika orang tuanya misalnya belum masuk surga, dia akan mencari dan dia tidak akan mau masuk surga sebelum gandeng ibunya. Oleh karena itu berbahagialah kalau putra-putrinya sebagai penghafal Quran. Demikian juga teman-teman kita di dunia ini yang selalu saling mengingatkan, saling membantu dalam hal kebaikan. Nggih, itu yang pertama tadi Pak Hendri nggih. Yang Iya. kedua tadi, ngapunten tadi yang kedua tadi kok. Keterkaitan iman. Oh, nggih. Nggih, Bapak. Iman kemudian ilmu, yang dimaksud ilmu itu sekaligus ya, sekaligus sebenarnya menyangkut masalah akhlak. Apa pengelompokan itu kan sebenarnya bukan pada zaman Rasul, Pak. Ya, orang akhirnya memilah ini ilmu tauhid, ini ilmu syariah, dan ini ilmu akhlak. Nah, sehingga terkelompokkan jadi tiga. Tetapi zaman Rasul satu paket, lalu satu paket. Oleh karena itulah sebaik-baik menyeru kepada jalan Allah. Sebaik-baik penyeru. Tetapi bagaimana cara menyerunya? Sampaikanlah kebenaran itu dengan cara yang benar, baik, dan indah. Benar bicara tentang ilmu, kaulan sadidah, baik bicara tentang akhlak. Kaulan ma'rufah, kaulan balighah, kaulan layinah, lemah lembut, kaulan ma'rufah. Tapi dunia ilmu bicaranya kaulan sadidah, benar-benar salah-salah. Tapi tidak cukup, sampaikanlah dengan cara yang indah, kaulan balighah. Kepada orang sakit kita kaulan balighah. Bagaimana perucapan itu menyentuh sehingga memotivasi dia untuk bangkit supaya sehat. Ya, walaupun sakit itu karena dosa, dia tidak akan ngomong, Anda istimewa terpilih oleh Allah karena kesabaran. Karena bagi yang sabar, Allah akan memasukkan surga setelah dosanya diampuni. Bukan malah karena hadis itu berarti sakitmu karena dosamu, no. Nah, bukan begitu. Itu bukan kaulan, bukan kaulan balighah. Kepada orang tua kita kaulan karimah. Itu menyangkut masalah akhlak dalam bertutur kata.
Belum tadi akhlak karena kejujurannya, akhlak karena amanah tadi. Nggih, itu sebenarnya Pak. Jadi tiga hal tadi, amal itu ya harus berbasis pada ilmu dan prakteknya harus juga mengedepankan akhlak karena akhirnya ngapunten Pak Edri di surat Al-Ankabut 45 itu jelas inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang berkualitas itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, oleh karena itulah sebenarnya akhlak itu produk dari ketaatan kepada Allah. Sedangkan adab itu produk dari pendidikan. Orang bisa beradab baik di tengah-tengah di hadapan orang, tapi bisa juga dia tanpa dilihat orang, akhirnya akhlaknya tidak baik karena tidak ada yang lihat. Tetapi kalau produk dari ketaatan kepada Allah, maka dia selalu merasa diawasi oleh Allah, akhirnya berbuat ihsan, berbuat kebaikan, berbuat yang didorong oleh merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Mas Hendri, punten kalau ada Olah kurang. luar biasa Kalau matur ada yang nuwun. kalau ada yang mau nambah, monggo. Tapi yang Satu aja, jelas Pak. sebaik-baik akhlak, Ya. sebentar lagi kita akan lakukan adalah akhlak memberi maaf. Minta maaf itu gampang. Memberi maaf itu tidak mudah. Ya. Kadang-kadang sudah memaafkan tapi belum bisa melupakan sakit hati. Ya. Nah, Memberi maaf. kenapa? Ya ngapunten, kalau kayu, meja, kayu dipaku, maka sakit dipaku luka. Ketika dilepas, maka dicabut. Lupa. Apakah sudah langsung bisa melupakan? Bisa, masih ada bekas. Karena kayu. Karena kayu. Tapi kalau yang dipaku itu adalah tepung, ya, misalnya tepung, ya, maka ketika pakunya dicabut, maka segera pulih. Demikian juga hati. Kalau hatinya masih keras, maka walaupun dia ngomong maafkan, tidak mudah melupakan. Tetapi orang yang hatinya sudah lembut, maka mudah sekali memaafkan dan melupakan kesalahan. Apa dasarnya? Fabima rahmati minallah lintalahum. Walaupun tafadzon qalidha qalbi lan fadu min haulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyafiru fil ardi. Berkat rahmat Allah, maka engkau bisa bersikap lemah lembut. Kalau hatimu keras, sikapmu kasar, orang akan menjauh. Maka maafkanlah mereka, mohonkan ampun, dan bermusyawarahlah. Jadi syarat musyawarah itu harus sudah saling memaafkan dan memaafkan. Dan itu memerlukan hati yang lembut. Nah, proses ini dilalui melalui puasa. Karena dengan puasa itulah sebenarnya dalam rangka melembutkan rasa hati, cirinya mudah memaafkan. Nah, sayangnya kita seringkali Lebaran itu saling bermaaf-maafan, tapi hati kita tidak nol-nol yo, kosong-kosong yo. Nah, tapi hati kita belum bisa melupakan. Buktinya ketika serawung, serawungnya disenyumi, ya mencep tok. Nggih ngoten Pak Sinolah nggih. Nggih, ngoten Mas Hendri. Ini Pak Eri, ini saya ada satu aja, ini sering ditanya ibu-ibu juga karena Nggih, saya monggo Mas bulan Dwi. takmir di masjid tuan rumah. Ini yang tadi 3 amalan tuh, yang ketiganya kan anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Nggih. Ibu-ibu selalu tanya, Pak, peran istri di mana Pak? Istri atau suami? Kalau suaminya meninggal, istrinya doa itu kira-kira sama anak soleh itu sama nggak itu kekuatannya? Atau suaminya yang mendoakan istri yang sudah meninggal itu gimana? Karena yang disebut di Quran kan hanya anak soleh yang Nggih. ya gitu Nggih. aja Pak Heri. Anak soleh, anak itu kan anak ibunya Pak. Iya. Kita ini kan juga anak loh Pak. Iya. Nggih, termasuk anak buah. Bapak kalau Pak Dwi ini sebenarnya sudah paham. Ini sudah paham betul. Menjelaskan kalau khotib doakan al-maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kira-kira doa itu doa itu berlaku untuk semua orang enggak Pak? Kan berlaku untuk semua orang Pak. Padahal enggak kenal, tapi untuk orang beriman dan orang muslim. Apalagi istrinya Pak. Istrinya yang suami berbuat baik kepadanya, memberikan nafkah tadi. Keterikatan hatinya mesti kuat Pak, mesti kuat. Ya kalau dari sisi nasab ya jelas Pak. Anak itu keturunan bapaknya, walaupun yang melahirkan ibunya. Tapi di situ ngapunten tidak disebutkan anak kandung Pak. Nah kalau anak kandung ya bagi yang tidak punya anak gimana? Karena akhirnya akan begitu. Tapi anak yang kita yang berinvestasi menyiapkan anak soleh. Kita yang berinvestasi. Investasinya bisa ilmu, bisa harta, bisa macam-macam. Jadi tidak usah khawatir ibu-ibu bahwa
Doa istri insya Allah nyambung. Doa suami juga tetap sambung, asalkan prinsip saling beriman sehingga saling menguatkan. Seperti doanya Pak Dwi, Alkomah. Alkomah itu kan orangnya baik, anak muda yang baik, sholat suka sop di depan, nah suka dakwah. Tapi ketika sudah menikah, ya dia perilakunya berubah, lebih mencintai istrinya daripada ibunya. Nah ternyata ketika syakaratul maut, nah dia tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Sampai Rasulullah manggil ibunya, nanyakan, ada apa? Nah anakku api, tapi hubungan denganmu gimana? Ya saya sakit hati karena saya cemburu, ya istrinya dibelikan baju lebih baik dibanding kepada ibunya, walaupun sama ibunya juga dipakai, biasanya begitu. Akhirnya nun sewu, ya sudah kalau tidak memaafkan carikan kayu bakar untuk membakar alkomah. Loh kenapa begitu ya Rasulullah? Tegakah engkau? Karena siksa di akhirat ya itu lebih dahsyat daripada hanya sekedar dibakar dengan kayu bakar di dunia. Kalau engkau tidak tega, maafkanlah. Maka akhirnya ibunya memaafkan. Nabi Rasulullah tidak percaya. Suruh ngecek sahabat apakah betul Alqamah sudah bisa mengucap kalimat syahadat. Karena bisa berarti ibunya betul-betul memaafkan. Artinya apa pelajarannya? Seorang ibu seperti apapun perilaku anaknya harus ridho kalau ingin doanya dikabulkan. Seorang anak sebaik apapun anak itu tidak akan bisa membalas kebaikan ibu. Tidak akan bisa membalas kebaikan ibu. Tidak akan bisa mengembalikan air susu ibu. Nah, oleh karena itulah anak satu, kalau bisa membahagiakan ibu, kalau tidak bisa jangan sekali-kali menyakiti hati ibunya. Ini menyangkut akhlak, ya. Ini menyangkut akhlak. Ngaten Pak Dwi. Betul nun. Monggo yang lain. Kalau nggak ada, Mas Hendri. Kalau nggak ada, monggo ditutup. Untuk teman-teman semuanya dalam kajian suku online kali ini, terima kasih pada Pak Prof. Heri yang sudah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, sama-sama selamat menunaikan puasa dan menyambut Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi واجعله لنا إماما